Awas, jangan mau dibodohi. Gerombolan-gerombolan Roy Suryo geruduk sana geruduk sini mengalihkan perhatian kita. Kita sempat lupa ada fakta mencengangkan. Peristiwa penting terjadi di persidangannya. Persidangan terakhirnya Pak Hasto Kristianto. Kemudian muncul kalimat perintah ibu dan juga garansi Hasto. Dua kalimat yang seakan menjadi kiamat sudah dekat bagi PDIP. Petir menyambar di siang bolong, dinding-dinding kantor DPP PDI Perjuangan hampir saja rubuh. Yuk kita fokus. Kita kawal kasus Hasto sampai si ibu diborgol. Karena dia adalah dalangnya. Izin Yang Mulia, kami akan putarkan rekamannya Yang Mulia. Rekaman antara? Ini rekaman tanggal 6 Januari antara saksi dengan saudara Saiful. Apa namanya? Tadi Mas Hasto telepon lagi. Bilang ke Wahyu ini garansi saya. Ini perintah dari ibu dan garansi saya. Jadi bagaimana caranya supaya ini terjadi, kan gitu kan? Itu yang pertama. Yang kedua, besok kan pleno tuh KPU. Nah sebelum pleno bisa Pak misalnya sebelum pleno itu ketemu Doni dulu biar dipaparin hukumnya. Terus kemudian yang kedua Mbak Tio udah ketemu belum sama tim hukumnya? Si itu siapa? Asik. Bagaimana tidak, dua kalimat ini menjadi kiamat bagi PDIP. Bayangin saja, siapa yang bakal menyangka dua kalimat ada istilah perintah ibu dan juga garansi Hasto Kristianto. Itu sangat jelas sekali. Kita sudah tahu ibu yang dimaksud di PDIP itu siapa. Cuma ada satu ibu di PDIP dan itu disebutkan di persidangan. Pak Hasto gimana ya? Apakah nanti ada tangisan air mata dari Pak Hasto Kristianto? Bagaimana kalang kabutnya PDI Perjuangan? Tapi kemudian teman-teman, setelah adanya kalang kabut di persidangannya Pak Hasto Kristianto ini yang membuat sentakan untuk PDI Perjuangan, tiba-tiba muncul serangan yang sangat brutal kepada Pak Joko Widodo. Orang-orang tuh seakan dibuat lupa dan tidak mengawal kasusnya Pak Hasto. Maka dari itu, aku mau ngajakin kalian, jangan sampai kita dibodohi. Jangan sampai kita salah fokus. Fokus kita untuk melihat ini nih. Siapa ibu ini? Kita harus kawal ini terus supaya apa? Si dalang tersebut juga menikmati karmanya. Bro, coba kalian tonton dan perhatikan video di bawah ini. Himbauan dari Ibu Megawati yang bicara mengenai siapa yang bisa memperlihatkan atau menemukan atau membuktikan secara hukum tentunya ijazah palsunya Joko Widodo akan diberikan 16 miliar. Bagaimana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami berbincang-bincang, kami dari KNPRI, Koalisi Nasional Perempuan Indonesia, saya Mary Samiri, ketua umumnya, kami bermaksud dan berminat dan berupaya, pokoknya semua kami menyambut. Demi tujuannya adalah untuk kejujuran dan kebenaran untuk bangsa Indonesia. Kami menyambut sayembara yang diumumkan oleh yang terhormat Ibu Megawati Soekarno Putri mengenai siapa yang bisa membuktikan bahwa ijazah dari Pak Jokowi itu palsu, maka akan keluarkan sejuta uang. Dan angkanya iklannya begitu. Angkanya juga sangat spektakuler. Nah, jadi begitu. Ternyata ujung permasalahannya dari sayembara ini. Saya pikir inisiatif sendiri. Padahal ada sayembara mau dapat 16M ini. Oke, ini masuk akal teman-teman. Beberapa waktu yang lalu memang ada sebuah video dari Bung Egy Sujana yang menjelaskan kalau ada sayembara nih. Ini semakin masuk akal. Karena
Ini semakin masuk akal di tengah-tengah kasusnya Pak Hasto nih yang lagi rame. Kemudian tiba-tiba sorotan orang-orang jadi beralih bukan ke kasus itu, tapi ke kasusnya Pak Jokowi. Ini tuh seakan-akan mereka membujuk dan juga menipu kita semuanya lewat duit, teman-teman. Iya dong, sayembara 16M, berhadiah 16M untuk mengungkap ijazahnya Pak Jokowi. Memburu ijazahnya Pak Jokowi. Siapa yang gak mau duit 16M? Pantesan di luar sana itu mendadak banyak orang yang membahas soal ijazah. Banyak orang yang memburu. Contoh seperti Bung Roy Suryo, Bung Egy Sujana, dan lain sebagainya. Mereka kekeh banget dengan argumennya kalau ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Tapi tidak bisa dibuktikan. Pak Harun Masiku menunjukkan foto-foto itu ya, saya nggak tahu maksudnya apa. Terkait dengan tadi kan disinggung mengenai pertemuan saudara dengan Harun Masiku. Ya. Masih ingat itu waktunya? Kira-kira setelah penetapan perolehan suara ataukah sebelum? Saya agak lupa ya. Tapi mungkin setelah penetapan. Setelah penetapan. Ya. Saya mendengar juga bahwa masalah terjadinya di kasus Harun Masiku ini katanya ada kaitan dengan satu kasus. Ini bukan BLBI ya Mas? Iya, sayangnya iya. Pak BI paling bisa memang kalau bertanya. Kan saya bilang bukan. Ya. Oke, lanjutin Mas. Jadi mengingat kasusnya itu kasus besar. Dugaannya juga ada praktek-praktek suap. Dan praktek-praktek suap itu sebagian katanya ada bukti-bukti yang sudah mengerucut begitu. Tapi kan terlepas dari itu benar apa tidak harus dibuktikan kan. Ya. Dan kalau itu benar berarti ada kaitannya dengan Firly Bahuri juga. Ups, saya justru khawatir Pak Bibi. Mr. F ini ada di mana-mana ternyata ya. Iya, karena kan kasusnya kan ada kasus yang BLBI yang berhenti di KPK kan SP3. Nah ini yang kemudian menjadi persoalan dan ada beberapa kasus lain. Boleh diingat Mas, aku nggak tahu tuh kasus BLBI yang berhenti. Iya. Saya kira belum waktunya dibuka sekarang. Oh iya belum. Nanti. Oh tapi zamannya Pak Firly. Iya. Mr. F ini yang Oh baik, oke lanjutin. Dan itu hal-hal yang menurut saya penting nanti kita lihat. Kalau terjadinya kasus itu katanya di baliknya itu ada suap besar juga. Dan fakta-fakta itu saya yakin ada hal yang nanti perlu dicek dengan lebih jauh. Dan dalam pandangan saya, apapun bentuk kasusnya harus dibuka. Wah, ini semakin menjadi kiamat bagi PDIP nih. Soalnya kenapa kok mereka berusaha untuk mengalihkan ini, teman-teman? Karena kalau kita coba usut lagi, ternyata ada hal yang menyerempet dengan kasus yang sudah lama berlalu tanpa ada keputusan, teman-teman, soal BLBI. Itu kasus besar. Yang jelas PDIP berusaha untuk menutupi hal itu. Kenapa saya mengatakan hal itu? Karena memang ada sangkut pautnya antara Harun Masiku, terus kemudian dengan kasus ini. Kasus ini pun juga dikabarkan. Ini menjadi barter kasus antara kasus BLBI dengan kasusnya Harun Masiku. Dan apalagi kalau kita coba cari tahu nih, sempat ada beberapa bukti keterkaitan antara Ibu Megawati dengan Harun Masiku. Ya, saya nggak tahu maksudnya apa. Terkait dengan tadi kan disinggung mengenai pertemuan saudara dengan Harun Masiku. Ya. Masih ingat itu waktunya? Kira-kira setelah penetapan perolehan suara ataukah sebelum? Saya agak lupa ya. Tapi mungkin setelah penetapan. Setelah penetapan. Ya. Tapi saya mungkin bisa dirujuk di BAP saya ya. Saya agak lupa. Di dalam BAP saudara izin bacakan yang mulia di BAP nomor 21. Di sini disebutkan izin membacakan BAP tanggal 15 Januari 2015
25 nomor 21, saksi menjelaskan kronologi pertemuan saya dalam ini saksi dengan saudara Harun Masiku yang pada waktu itu datang ke kantor KPU untuk menemui saya dengan maksud untuk menyerahkan putusan Mahkamah Agung yang selanjutnya saya minta agar penyerahan tersebut dilaksanakan secara formal melalui persuratan KPU. Dan sebagai berikut. 1. Bahwa sekitar pada bulan September 2019, saya tidak ingat tanggalnya, yaitu setelah adanya pelaksanaan rapat pleno terbuka untuk penetapan perolehan kursi dan calon terpilih pada tanggal 31 Agustus 2019, Saudara Harun Masiku pernah bertemu dengan saya di ruang rapat ketua atau ruang tamu ketua KPU. Pada waktu itu Saudara Harun Masiku datang dengan tanpa membuat janji sebelumnya, melainkan langsung datang ke kantor KPU. Kebetulan pada waktu itu saya sedang ada waktu untuk menerima tamu dan seingat saya, Saudara Harun Masiku datang bersama seseorang yang saya tidak kenal. Betul ya? Nah, selanjutnya Saudara Harun Masiku dan rekannya memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud kedatangannya adalah untuk meminta tolong agar permohonan yang secara formal telah disampaikan oleh PDI Perjuangan melalui surat nomor 2576/X DPP /8 Romawi /2019 kepada KPU RI dapat dibantu untuk direalisasikan. Bahwa pada pokoknya isi surat permohonan tersebut berisi menyatakan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI nomor 57P HUM 2019 yang tadi ya, perolehan suara dari calon yang telah meninggal dunia atas nama Nasruddin Kemas nomor urut 1 Dapil Sumsel 1 dialihkan kepada calon atas nama Harun Masiku SH nomor urut 6 Dapil Sumsel 1. Pada waktu itu Saudara Harun Masiku datang dengan membawa berkas dokumen yang saya ingat diantaranya putusan MA 57 tanggal 19 Juli 2019 yang diantaranya menyatakan bahwa penetapan suara calon legislatif yang meninggal dunia kewenangannya diserahkan kepada pimpinan partai politik untuk diberikan kepada calon legislatif yang dinilai terbaik. 2. Foto-foto yang dalamnya terdapat gambar Saudara Harun Masiku dengan Saudara Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum PDI Perjuangan dan gambar Saudara Harun Masiku dengan Saudara Muhammad Hatta Ali selaku Ketua Mahkamah Agung RI. Itu yang disampaikan ya? Iya. Menjadi pertanyaan publik ya. Kenapa Hasto ini begitu baik kepada Harun Masiku? Padahal Harun Masiku ini kan bukan kader tulennya PDIP kan, Demokrat kalau gua nggak salah jadi Demokrat. Tiba-tiba Hasto yang biasanya nih kalau di partai kan praktik lazimnya kalau PAW itu justru nyetor ke atas gitu kan. Bahkan kalau misalkan mau dapat rekomendasi pilkada nyetornya ke atas ke pengurus partai gitu. Ini orang baru di partai tidak terkenal track recordnya segala macam, tapi dalam BAP kan ada duit dari Hasto kalau gue nggak salah ya, sekitar 400 juta. Justru Hasto yang memberikan uang di BAP ya? Di BAP seperti itu kan. Sebetulnya siapa nih Harun Masiku? Ya, jadi kami juga sempat bertanya-tanya apa istimewanya Harun Masiku sampai sekjen turun tangan bantuin dia gitu kan. Dan memang benar dia Harun Masiku itu baru 2 tahun bergabung ke PDIP. Tadinya caleg Demokrat yang gagal gitu kan. Di Dapil Sulawesi, asalnya dia kan Sulawesi. Nah, kemudian oleh PDIP dia dikasih Dapil Sumsel 1. Di Sumsel 1 itu sebenarnya ada adiknya Taufik Kemas. Berarti iparnya Ibu Mega, Nazarudin Kemas. Dia meninggal 3 minggu sebelum coblosan gitu kan. Nah, akhirnya setelah coblosan itu yang dapat posisi pertama adalah Rizky Aprilia. Dan dia tuh memang kader PDIP ya, kader organik. Cuma dia kok mau didongkel oleh sekjen gitu, dengan mendorong Harun Masiku yang saat itu perolehan suaranya di posisi kelima. Itu jauh sekali. Jauh ya, kelima justru ya. Nah, di situ akhirnya kami mendengar info dari sumber kami. Ada 2 sumber kami yang bercerita bahwa sebenarnya sekjen mengurus atau membantu Harun Masiku itu karena ada barter. Katanya ada pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Karena Harun Masiku ini merupakan kerabat dekatnya petinggi MA ketika itu. Siapa gitu. dia? Siapakah petinggi MA ketika itu? Nah, teman-teman mungkin bisa telusuri sendiri. Google, ketahuan siapanya. Oke, ini aku bilang tadi teman-teman.
ada keterkaitan, kemudian ada buktinya foto juga. Terus sekarang tambah lagi ada istilah perintah ibu dan juga garansi ketika di persidangannya Pak Hasto Kristianto. Gimana nggak mereka panik? Makanya mereka melakukan berbagai upaya nih untuk supaya sorotan kita itu tidak ada di kasus ini. Ini bahaya banget kalau semua sorotan itu ada di kasus ini. Makanya mereka berusaha untuk mengalihkan di kasus yang lain. Kita nggak boleh tertipu, teman-teman. Kita harus tetap fokus. Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menerbitkan Impres nomor 8 tahun 2002 ketika dirinya menjabat sebagai presiden. Impres tersebut menjadi payung hukum diterbitkannya Surat Keterangan Lunas atau SKL oleh Badan Penyihatan Perbankan Nasional kepada para obligor BLBI yang belum melunasi utang kepada negara. Diketahui ada 5 pihak yang menerima SKL dari BPPN. Pertama, Syamsul Nursalim melalui Bank Dagang Nasional Indonesia atau Bank BDNI yang masih memiliki utang BLBI sebesar 4,8 triliun rupiah. Ia baru membayar kewajiban utang sebesar 1,1 triliun rupiah melalui penyerahan aset. Syamsul Nursalim sempat ditetapkan sebagai tersangka korupsi SKL BLBI, namun berhasil lolos dari jerat pidana. Kedua, Anthony Salim melalui Bank Sentral Asia atau Bank BCA yang menerima pinjaman BLBI dengan jumlah seluruhnya 53 triliun rupiah. Ketiga, Bob Hasan melalui PT Bank Umum Nasional dengan kucuran BLBI sebesar 12 triliun rupiah. Keempat, Sudwikat Mono melalui Bank Surya dengan nilai utang BLBI 1,89 triliun rupiah. Terakhir, Ibrahim Risyad melalui Bank Risyad Salim Internasional atau Bank RSI menerima utang BLBI sebesar 664 miliar rupiah. Hutang-hutang yang harusnya dibayarkan oleh para penerima dana BLBI seharusnya bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Kalau Republik Indonesia menggantikan Gus Dur yang dimakzulkan, kemudian tiba-tiba Taufik Kemas muncul di Melbourne, katanya mau berobat ke Perth, Australia Barat, atau muncul di Melbourne dengan Puan Maharani. Dan di sini jumpa dengan Syamsul Nursalim yang mengatakan tidak bisa pulang ke Indonesia naik pesawat dari Singapura 1 jam 10 menit karena dilarang dokter, tapi dia bisa terbang 7 jam lebih dari Singapura ke Melbourne untuk jumpa Taufik Kemas. Dan setelah Taufik Kemas pulang, maka Megawati mengeluarkan SKL, Surat Keterangan Lunas, yang ditentang awalnya oleh Kwi Kian Gi, tetapi kemudian Kwi Kian Gi dibujuk, dipaksa atau bagaimana, akhirnya menerima. Dan ketika itu Kwi Kian Gi mengatakan PDIP adalah partai yang paling korup di Indonesia. Lihat majalah Tempo, yang masih sekarang ini dokumentasinya ada pada saya. Jadi kita mesti mengetahui apa yang terjadi dalam pertemuan antara Taufik Kemas almarhum dengan Syamsul Nursalim yang mendapat surat keterangan lunas SKL. Bagaimana pertemuannya itu? Hotel Hyatt sampai di booking juga? Bagaimana? 2 lantai. Tidak percaya, tanyakan Konsul Jenderal Republik Indonesia yang waktu itu bertugas di Melbourne. Kalau saya tidak salah Pak Wahid Suprayadi, sekarang Duta Besar Republik Indonesia di Moskow. Benar atau tidak? Benar, dia mengaku pergi ke Perth untuk memeriksakan kesehatan, tapi tahu-tahu muncul di Melbourne. Saya waktu itu masih aktif sebagai broadcaster dan wartawan. Tidak diperkenankan jumpa dengan Taufik yang saya kenal. Karena dia waktu itu berjumpa dengan Syamsul Nursalim. Syamsul Nursalim tidak bisa terbang dari Singapura ke Jakarta 1 jam 10 menit karena alasan kesehatan, tapi sanggup terbang dari Singapura ke Melbourne 7 jam lebih. Ya cobalah. 2 tambah 2 masa tidak jadi 4? Tidak mungkin jadi 5 kan? 2 tambah 2 jadi. Ya waktu itu antara lain Puan Maharani yang nonton bioskop katanya satu bioskop itu diblokir. Ya tanyalah anggota masyarakat Indonesia yang ada di Melbourne. Di antaranya Ketua Indonesia Club, Luki Kalonta, dia pun tahu. Wah, itu hebat betul, kita jadi bangga juga ini. Kalau orang Indonesia mau nonton bioskop tuh dia beli semua tiketnya walaupun dia hanya berdua atau bertiga nonton. Itulah hebatnya orang Indonesia. Bukan orang baik, itulah hebatnya dia bisa kuasai seluruh bioskop sini. Wah, ini menarik nih teman-teman. Setelah tadi di persidangan muncul sebuah foto antara Harun Masiku, Ibu Megawati juga ada gitu ya, yang diduga ini menjadi ada pembahasan dalam kasus BLBI. Kemudian ada fakta juga yang mengetahui, ini wartawan senior ya, yang mengetahui kalau Pak Taufik Kemas waktu itu katanya sedang sakit kemudian berobat ya, tapi agak mencurigakan di sini. Berobatnya tuh jauh banget, nggak ya hitungannya jauh lah kalau dari Indonesia ya,
Padahal di deket-deket Indonesia nih masih ada. Alasannya tidak diperbolehkan sama dokternya untuk menempuh penerbangan yang panjang lah, untuk menempuh penerbangan gitu. Sedangkan untuk menuju lokasi yang Pak Taufik Kemas pilih, ini lebih jauh daripada yang terdekat. Kok bisa gitu? Kemudian adalah muncul mengenai pertemuan Pak Taufik Kemas dengan salah satu yang terlibat dalam BLBI. Dan kemudian ditambah lagi yang semakin memperkuat gitu ya. Setelah Pak Taufik Kemas pulang, itu selang sehari muncullah selang sehari setelah Pak Taufik Kemas, kemudian terbitlah gitu ya, ada surat keterangan lunas. Gimana menurut kalian? Lembaga Survei Indonesia merilis hasil survei yang menunjukkan kepercayaan publik tinggi terhadap keterlibatan Hasto dalam kasus Masiku. Dari 1.220 responden, sebanyak 77% percaya Hasto terlibat dalam perkara buron ex-caleg PDIP tersebut. Jayadi Hanan menyebut tingginya kepercayaan publik ini turut meningkatkan citra positif terhadap KPK dan Kejaksaan. Survei dilakukan dalam periode 20 hingga 28 Januari 2025 dengan metode wawancara langsung kepada para responden. Sebelumnya, KPK telah menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam 2 perkara terkait kasus Harun Masiku. Salah satu perkara yang menjerat Hasto adalah dugaan suap penetapan pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR. Dengan kepercayaan publik tinggi, KPK diharapkan terus mengusut kasus ini hingga tuntas dan transparan. Ternyata sudah ada survei yang dikeluarkan oleh Lembaga Survei Indonesia atas kepercayaan publik kepada kasus yang lagi menjerat Pak Hasto Kristianto. 77% masyarakat itu percaya kalau Pak Hasto Kristianto terlibat dalam kasusnya Harun Masiku. Coba gimana kalau menurut kalian? Apakah ini semuanya tentang semua yang dilakukan oleh PDIP adalah upaya untuk menutupi kasus ini, teman-teman? Kalau begitu, kita harus fokus nih. Jangan sampai kita mau dibodohi lagi. Sekian dari aku hari ini, teman-teman. Terima kasih sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jub pamit undur diri. Sampai jumpa. Jauh sekali. Jauh ya, 5 justru ya. Nah, di situ ulangi. Surat keterangan lunas